warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Sinta Marda Putri dan Ervina Eka Mujahidah akan mempresentasikan materi tentang Undang-Undang Guru. Yang pertama, pengertian guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, ada kedudukan guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 2 Ayat 1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, guru sebagai tenaga profesional itu artinya bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian ayat 2, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, Pasal 4. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru sebagai agen pembelajaran atau learning agent merupakan peran guru, misalnya sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan sebagai pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Yang kedua, Pasal 6. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya, guru bertujuan sebagai pembimbing peserta didik tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun akhlak para peserta didik. Selanjutnya, ada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Yang pertama, Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani merupakan kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Selanjutnya, Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Jadi, untuk menjadi seorang guru perlu menempuh pendidikan serendah-rendahnya diploma 4 atau sarjana. Yang ketiga, Pasal 10 Ayat 1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kemudian Pasal 10 Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada kompetensi guru. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu kompetensi yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Jadi sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar
itu tuh harus memiliki kompetensi tersendiri supaya dapat menuju pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, serta mencapai tujuan pembelajaran. Untuk memiliki kompetensi tersebut, guru perlu membina diri secara baik, karena fungsi guru adalah membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara profesional dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1, kompetensi guru ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogi merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan atau menerapkan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan kepribadian pendidik yang mantap, yang stabil, yang berwibawa, dan menjadi teladan bagi para peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial. Ini merupakan kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik atau guru, kemudian orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir ada kompetensi profesional, merupakan kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ervina Eka Mujahidah. Saya Ervina Eka Mujahidah melanjutkan presentasi dari Sinta Marda Putri. Sertifikasi guru. Sertifikasi guru itu merupakan suatu proses uji kompetensi sebagai proses pengenalan pemberian bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan di unit akademik tertentu, seperti lulus tes kompetensi yang dilakukan oleh jika guru tersebut mempunyai sertifikasi, kemungkinan besar guru tersebut yaitu udah memasuki standar profesional. Pentingnya guru mempunyai sertifikasi yaitu untuk meningkatkan metode atau pengajaran guru dan mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang lebih baik lagi. Di sini ada tujuan dan manfaat sertifikasi guru, yaitu menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikasi pendidikan dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran. Yang kedua, yaitu ada peningkatan proses mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu antara lain dapat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa diantaranya itu dibentuk dari kecerdasan, minat, usaha, bakat, dan guru yang bermutu itu berkualitas dan profesional. Menentukan mutu siswa juga meningkatkan martabat guru. Pendidikan formal dan juga kegiatan proses sertifikasi, maka guru akan mentransfer lebih dari banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Jadi, meningkatkan martabat guru yang bersangkutan tersebut. Meningkatkan profesionalisme. Guru profesional antara lain ditemukan dari pendidikan atau pelatihan pengembangan diri berbagai aktivitas lainnya terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh melalui sertifikat guru. Terus ada melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik, menerapkan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan teori dan praktik yang telah teruji. Ada membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidik dengan menyediakan rambu-rambu instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Terus ada membangun citra masyarakat terhadap proses pendidik dan tenaga kependidikan. Ada manfaatnya yaitu lembaga sertifikat telah mengidentifikasikan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik, meningkatkan profesionalisme melalui mekanisme seleksi baik waktu awal organisasi, proses maupun pengembangan karir selanjutnya. Setiap
jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensi secara berkelanjutan. Profesi sayangnya lebih baik, program pelatihan lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme. Yang kedua yaitu ada menjamin mutu. Adanya proses pengembangan profesionalisme atau evaluasi kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggota-anggotanya. Dengan demikian, pihak-pihak berkepentingan, khususnya pelanggan atau penggunaan, akan makin menghargai organisasi, profesi, dan sebaliknya. Sertifikasi ini menyediakan informasi yang berharga bagi pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Hak dan kewajiban guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 14 yaitu 1. Dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, guru berhak A. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan menjamin kesejahteraan sosial. Yang B. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Yang C. Memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya. Yang D. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang E. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang F. Memiliki kebebasan dalam pelaksanaan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan pengaturan perundang-undangan. Yang G. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dan pelaksanaan tugas. Yang H. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang I. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang J. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik dan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, di sini hak dan kewajiban gurunya ada di pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban A. Merencanakan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu serta nilai mengevaluasi pembelajaran. Yang B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang C. Bertindak objektif dan tidak mendiskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang D. Menunjang tinggi peraturan perundang-undang, hukum, dan kode etik guru serta nilai agama dan etika. Yang E. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada implementasi UU Guru dan Dosen dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Setelah disahkan undang-undang guru dan dosen, profesi guru dan dosen kembali menjadi perhatian di kalangan banyak pihak, baik berkecimpung dalam dunia pendidikan maupun di kalangan pemerhati pendidikan. Dalam mengimplementasi UU Guru dan Dosen, hendaknya guru mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini merupakan prasyarat untuk memperoleh tunjangan profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional. Seorang guru dan dosen telah memperoleh sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melebat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi. Di samping itu juga guru dan dosen akan menerima tambahan penghasilan lain dalam bentuk tunjangan khusus bagi mereka yang bertugas di dalam khusus. Untuk memperoleh tunjangan profesi, seorang guru mempunyai kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya diploma yaitu D4 dan harus mengikuti pendidikan profesi agar memperoleh sertifikat pendidik. Usaha peningkatan kinerja kompetensi guru harus diarahkan kepada program-program yang lebih realistis, yaitu meningkatkan gaji dan kesejahteraan. Setelah hal itu memenuhi, baru dilakukan tindak pengawasan dan tindakan pengawasan penegakan disiplin yang ketat agar guru tidak lagi dijumpai berkeliaran ke sana ke sini dalam waktu mengajar sekolah.
Selain itu, pengimplementasian guru dan dosen, seorang guru dan dosen harus mempunyai kualifikasi pendidik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.